Media Inggris ikut heboh setelah Elkan Bagot resmi kembali dipanggil John Hartman ke Timnas Indonesia. Tim berjuluk skuad Garuda tersebut akan tampil dalam turnamen FIFA Series 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memanggil total 41 pemain untuk masuk dalam daftar sementara menjelang ajang FIFA Series 2026. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian yang akan dipertahankan karena skuad Garuda harus dipangkas sebelum turnamen dimulai. Selain itu, pemanggilan kembali Elkan Bagot juga menjadi sorotan. Bek milik Ipswich Town tersebut kembali masuk dalam daftar setelah cukup lama tidak memperkuat Timnas Indonesia. Postur tinggi dan kemampuan duel udara yang dimilikinya membuat Bagot diharapkan mampu menambah kekuatan di lini pertahanan. Ia juga bisa menjadi senjata tambahan dalam situasi bola mati. Pemanggilan Elkan Bagot turut mendapat perhatian dari media Inggris TWTD. Media tersebut menyoroti kembalinya bek usia 23 tahun itu ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, Elkan Bagot memang cukup lama absen bersama Timnas Indonesia. Terakhir kali ia bermain saat tim Merah Putih menghadapi Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, tengah menikmati periode terbaik dalam karirnya setelah tampil konsisten bersama Fortuna Sittard di kompetisi Eredivisie. Performa impresif tersebut langsung berdampak pada nilai pasar sang pemain yang mengalami lonjakan signifikan. Nilai pasar Hubner dilaporkan naik sebesar 7,83 miliar rupiah dari sebelumnya 6,08 miliar rupiah menjadi sekitar 13,91 miliar rupiah. Kenaikan ini sekaligus menjadi nilai pasar tertinggi sepanjang karir bek usia 23 tahun tersebut. Tak hanya itu, peningkatan tersebut juga membuat Hubner kini menempati posisi ke-11 dalam daftar pemain Timnas Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini. Lonjakan nilai pasar itu datang tidak lama setelah performa solid Hubner di Eredivisie mulai mendapat perhatian dari publik sepak bola Belanda. Dalam beberapa pertandingan terakhir, bek kelahiran Belanda tersebut menunjukkan perkembangan pesat, baik dalam bertahan maupun saat membantu serangan timnya. Konsistensi yang ia tampilkan di lini belakang membuat banyak pengamat menilai level permainan Hubner sudah layak untuk klub yang lebih besar di Belanda. Di tengah performa apiknya di level klub, Hubner juga mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namanya masuk dalam daftar 41 pemain yang dipanggil pelatih John Hartman untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, dikabarkan memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot. Medio pekan lalu, Nur Korompot sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir. Kemudian muncul pertanyaan, siapa pemain keturunan yang masuk radar John Hartman? Akun Instagram Garuda memprediksi salah satu pemain yang diburu John Hartman adalah penyerang klub Liga 2 Belanda VVV Venlo. Dean Zandbergen merupakan penyerang andalan VVV Venlo dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Dean Zandbergen mengemas 6 gol dan 3 assist dari 26 laga Liga 2 Belanda 2025-2026. Namun, 6 gol dan 3 assist itu berhasil dicetak Dean Zandbergen dalam 11 laga terakhir bersama VVV Venlo. Jadi, apakah Dean Zandbergen cocok untuk membela Timnas Indonesia? Persaingan lini belakang Timnas Indonesia dipastikan makin ketat setelah kembalinya Elkan Bagot ke dalam skuad. Bek berusia 23 tahun itu kembali dipanggil setelah cukup lama tidak mengenakan jersey Garuda di dada. Terakhir kali pemain keturunan Inggris tersebut tampil bersama Timnas Indonesia terjadi saat ajang Piala Asia 2023 yang dimainkan pada Januari 2024. Kehadiran Bagot otomatis membuat persaingan di sektor pertahanan makin sengit. Pasalnya, sejumlah nama yang selama ini menjadi andalan juga kembali masuk daftar pemain. Pada masa kepelatihan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia lebih sering mengandalkan formasi 3 bek. Dalam pola itu, trio Rizky Ridho, Jai Itses, dan Justin Hubner kerap menjadi pilihan utama. Situasi sedikit berubah ketika Timnas Indonesia berada di bawah arahan Patrick Kluivert. Pendekatan taktik sempat bergeser dengan penggunaan 4 pemain bertahan sejajar. Kini, kembalinya Bagot makin memperketat kompetisi di sektor pertahanan. Bek yang saat ini bermain di klub Inggris Ipswich Town memiliki sejumlah kelebihan yang bisa menjadi nilai tambah bagi tim. Salah satu keunggulan paling menonjol dari Elkan Bagot adalah posturnya yang mencapai 196 cm. Tinggi badan itu membuatnya sangat dominan dalam duel udara, terutama saat menghadapi bola-bola atas.
PSSI memberi sinyal mengenai kemungkinan hadirnya dua pemain keturunan baru yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kedua pemain tersebut disebut masuk dalam radar pelatih kepala skuad Garuda, John Hartman, setelah Hartman melakukan proses pemantauan di Eropa. Isu kedatangan dua calon pemain naturalisasi ini mencuat setelah adanya pertemuan antara Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas beberapa waktu lalu. Sinyal mengenai dua pemain keturunan itu kemudian diperkuat oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menyebut bahwa kedua pemain tersebut merupakan hasil pemantauan langsung dari John Hartman. Menurut Arya, Hartman memang tengah aktif melakukan pencarian talenta di Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Proses scouting tersebut dilakukan secara langsung oleh sang pelatih. Arya menyebut Hartman memiliki standar tinggi dalam menentukan pemain yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih berpengalaman itu disebut tidak sembarangan dalam merekrut pemain. Menurutnya, Hartman hanya akan memilih pemain yang benar-benar mampu meningkatkan kualitas tim dan memberi kontribusi nyata bagi skuad Garuda. Meski begitu, hingga saat ini PSSI belum mengungkap identitas maupun posisi kedua pemain keturunan tersebut. Timnas Indonesia masih memiliki target naturalisasi dari Eredivisie Belanda. Namanya bukan asing di telinga pecinta bola Indonesia. Namanya adalah Dean Zandbergen. Terkini, Dean Zandbergen benar-benar upgrade kemampuannya. Di luar dugaan, Dean Zandbergen tampil mengesankan bersama klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo, di mana striker 24 tahun itu sukses catatkan 6 gol dan 3 assist dari 26 pertandingan. Performa apiknya di Eredivisie 2 Belanda kans membuat namanya dipertimbangkan John Hartman untuk dinaturalisasi. Terlebih, timnas Indonesia saat ini baru memiliki Ole Romeni sebagai target man gacor. Sebagai informasi, Dean Zandbergen pernah kirim kode A1 untuk timnas Indonesia. Dean Zandbergen kepergok menuliskan kode lambang negara burung Garuda yang tentu saja sebagai kode untuk timnas Indonesia. Kode untuk timnas Indonesia itu disematkan pada Instastory pribadi milik Dean Zandbergen. Lebih lanjut, bahkan Dean Zandbergen mengaku sudah tak sabar untuk bisa merapat ke timnas Indonesia. Bahkan Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak oleh beberapa orang PSSI. Selain itu, Dean Zandbergen juga sudah dikabarkan berbicara dengan agen yang kerap mencari talenta keturunan untuk timnas Indonesia, yakni Fardi Bahdim. Menarik menanti langkah PSSI. Winger timnas Indonesia, Miliano Jonathans, dipastikan absen dari skuad Garuda di FIFA Series 2026. Miliano Jonathans dipastikan absen karena mengalami cedera ACL untuk kedua kalinya sepanjang karir pesepak bola profesional. Miliano Jonathans mengalami cedera saat membela Excelsior Rotterdam versus SC Heerenveen. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Woudenstein, Rotterdam, Belanda pada Minggu 8 Maret 2026 dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Miliano Jonathans masuk pada menit ke-72. Namun, ia ditarik keluar pada menit 81 karena mengalami cedera. Laga pun berakhir dengan kemenangan 2-1 SC Heerenveen atas Excelsior Rotterdam. 2 hari setelah pertandingan, Miliano Jonathans mengonfirmasi robek ligamen lutut anterior atau ACL. Ini merupakan robekan kedua yang dialami sebagai pesepak bola profesional. Sebelumnya, ia mengalami cedera serupa saat masih memperkuat Vitesse Arnhem pada 2024. Alhasil, Miliano Jonathans dipastikan absen dari timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Miliano Jonathans sejatinya masuk dalam daftar sementara 41 pemain yang dipanggil John Hartman. Miliano Jonathans berjanji akan kembali lebih kuat. Pemain 21 tahun itu sangat menyesal karena kemungkinan besar akan absen dalam waktu yang lama. Performa impresif bek andalan timnas Indonesia, Jay Itzes, kembali menarik perhatian media Eropa. Media Belanda Football Transfers bahkan menyoroti perkembangan pesat sang pemain dan menyebutnya sebagai pesepak bola paling bernilai yang pernah dimiliki Indonesia. Lonjakan karir pemain 25 tahun itu memang terbilang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Setelah meninggalkan Go Ahead Eagles pada 2023, Itzes terus menunjukkan peningkatan performa hingga akhirnya menembus kompetisi elit Eropa. Saat ini, ia menjadi pilar utama di lini pertahanan klub Italia US Sassuolo. Bek timnas Indonesia tersebut tidak hanya menjadi pemain inti, tetapi juga sosok penting yang menjaga stabilitas lini belakang tim berjuluk I Nero Verdi. Musim ini, Itzes telah mencatatkan 26 penampilan di Serie A bersama Sassuolo. Konsistensinya bahkan terlihat dari statistik yang mengesankan.